di tempat yang sama, sebasar itu beratus kali. Ibaratkan menguliti kambing dari kulit yang basah. Begitulah sakitnya sakaratul maut. Maka ketika Israfil mencabut nyawa, biasa mulut akan terbuka, mata akan terbuka. Apa sebab? Karena keluarnya ruh dari mulut. Mata akan memandang, mata akan melihat ruh itu keluar. Maka saat itulah anak untuk ditalkinkan. Dekati ayahmu, dekati ibumu. Saat itu urusan besar, sakit luar biasa, semua akan tampak. Maka saat itu talkinkan di telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Terlalu panjang, ucapkan Allah, 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 agar orang yang kita cintai ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Mengerikan sakratul maut, betul, tapi jauh lebih mengerikan ketika ditanam, dimakamkan, dikuburkan. Kita tahu yang ditanya di sana adalah siapa Tuhanmu, siapa imammu, siapa nabi dan rasulmu, siapa saudaramu. Kita hafal, kita tahu jawabannya. Tapi ketahuilah saudaraku, bukankah sering kita membaca Yasin, bahwa yang di dalam kubur yang menjawab bukan mulut. Mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang bersaksi. Apa yang dibicarakan tangan, apa yang dipersaksikan kaki. Bima kanu yaksibun, tentang apa yang pernah kita lakukan. Bukan mulut yang menjawab. Kubur mengerikan, tempat paling sejuk, tempat paling panas, tempat paling mengerikan. Tidak ada orang yang mau sering datang ke kuburan itu. Mengerikan, tapi jauh lebih mengerikan di hari kebangkitan. Manusia kelak dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan dengan kendaraannya, ada yang dibangkitkan menjalan menuju mahsyar dengan jalan kaki. Tapi ada yang lebih mengerikan. Ketika dibangkitkan, dia berjalan tidak dengan kakinya, dia berjalan bukan dengan kendaraan, tapi dia berjalan dengan wajahnya. Musyatun ada wujuhihim. Dia berjalan menuju mahsyar, tapi hanya dengan kepalanya saja. Siapa dia? Orang-orang yang hidup di dunia, tapi ternyata kehidupannya semuanya menjadi orang-orang yang mati. Kebangkitan mengerikan, betul, tapi mahsyar jauh lebih mengerikan. Manusia tegak berdiri di padang mahsyar, panas luar biasa, matahari dekat di atas kepala manusia. Kenapa saat itu manusia tidak duduk? Di mahsyar matahari dekat di atas kepala, tapi manusia tegak berdiri. Kenapa berdiri? Kenapa tidak duduk? Karena kita bukan tamu kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malam ini kita datang bertakziah, dimuliakan oleh ahli bait, dipersilahkan kita duduk. Iya, karena kita tamu kehormatan untuk ahli bait. Tapi di mahsyar kita bukan tamu Allah. Engkau akan tegak lama berdiri, saudaraku yang dirahmati Allah. Mahsyar mengerikan, tapi lebih mengerikan hari hisab. Satu persatu dihitungkan amal ibadah kita. Saat itulah orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu berkata, ma li hadzal kitab, bagaimana dengan catatan amalku ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Yang kecil-kecil, yang besar-besar, semua isinya dosa. Sampulna dosa, daftar isinya dosa, bab per babna dosa, penutupna dosa, koperna dosa. Semua dosa. Karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mahsyar mengerikan, lebih mengerikan hisab. Hisab mengerikan, lebih mengerikan diberikan catatan amal. Ada yang mengambil dengan tangan kanan, itu masuk ke dalam surga. Tapi ada yang mengambil dengan tangan kiri, jelas tempatnya di neraka. Tapi ada yang paling mengerikan ketika mengambil catatan amal, dia belakangkan Allah, ia tusukkan tangannya menembus dadanya hingga ke punggungnya. Begitu cara dia mengambil catatan amal. Siapa ini? Orang-orang ketika hidup jauh dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu panjang perjalanan ini, saudara. Maka istiqomah. Yang lalai-lalai malam ini kita mengingatkan. Yang sudah istiqomah, jangan sombong dengan amalmu. Tetap doa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, khusus kepada ahli bait yang ditinggalkan. Almarhumah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dapat selaras dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Tiba pelajaran kana bantu kerina hang tuaku. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Akan datang suatu masa, kata Allah,
saudara kandung, saudara satu perut, saudara seibu. Yafirul mar'u min akhihi, mereka akan saling tinggal dan meninggalkan. Min ummihi wa abihi, anak akan berpisah dengan ayahnya, dengan ibu. Wa sahibatihi wa bani, dengan pasangan hidupnya. Istri akan meninggalkan suaminya, atau suami duluan yang meninggalkan suami istrinya. Begitu juga dengan anak, anak akan berpisah dengan orang tuanya. Tapi ingat, dalam konteks ayat ini di penghujungnya disebutkan oleh Allah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari ini kita bersaudara, saling tolong menolong, hidup. Tapi akan datang masanya anak tidak lagi mampu menolong ayah, suami tidak lagi mampu menolong istri, istri yang sayang dan cinta kepada suaminya tidak lagi mampu menolong suaminya, karena urusan hari itu sangat besar. Maka disinilah dituntut anak-anak almarhumah seperti almarhum. Kalau sayang dengan seorang ibu, perbanyaklah doa untuk almarhumah. Jaga sholat 5 waktu. Nol besar di hadapan Allah. Doamu tergantung, doamu tidak sampai kalau engkau tidak sholat. Semua anak manusia, kalau ibunya dipanggil oleh Allah, kalau ayahnya dipanggil oleh Allah, mereka akan menangis. Tangisanmu biasa, tapi jangan sempat tangisanmu itu mengundang azab Allah. Tangisan yang bagaimana? Guling-guling diri, ngatai-ngatai, sekedar sedih tidak apa-apa, tapi jangan meratap, saudaraku. Betapa banyak mayat dalam kubur, kata Rasulullah, itu diazab oleh Allah karena tangisan anak-anaknya, karena tangisan keluarganya. Apa sebab? Menangis sambil meratap. Perbanyaklah doa untuk almarhum. Jaga sholat 5 waktu. Karena mungkin doanya pendek. Allahumma ja'al qabraha raudatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan makam kuburan ibuku taman dari taman surgamu. Wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburan ibuku ya Allah dari lubang api neraka. Tapi ingat, dituntut di sini doa anak yang soleh. Pertama, sholat harus sholat. Yang kedua, kemampuan itu bersalah pada atas nama Allah.